Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Informatika. Oke, teman-teman. Kali ini kita tetap menggunakan Adobe Illustrator. Untuk kali ini ada beberapa materi yang bakal saya jelaskan, yaitu yang pertama ada yang namanya feather dan shadow di Adobe Illustrator. Oke, kita buat shadow dulu ya teman-teman ya. Oke, pertama kita buka dulu nih Adobe Illustratornya nih teman-teman nih. Nah, ini kan udah kebuka nih Adobe Illustratornya nih. Kita buat sebuah objek nih. Nah, ya teman-teman kita buat sebuah objek dulu ya. Misalnya kita kasih warna dulu nih, warnanya mau apa terserah nih teman-teman ya. Kayak misalnya saya buat kayak gini. Caranya teman-teman, nah ya ingat shadow itu pertama adalah namanya bayangan nih. Kita sorot ya dulu ya objeknya teman-teman ya. Oke, ini adalah objeknya teman-teman. Nah kita klik dulu objeknya, teman-teman klik efek, teman-teman masuk ke stylus. Di sini ada namanya drop shadow. Nah kita preview ya. Ini adalah shadow atau bayangannya. Bisa ada modenya, ada normal, screen, overlay, dan seterusnya nih. Yang kali ini yang bakal saya jelaskan adalah tentang multiply dulu ya. Oke, di sini ada namanya opacity. Opacity itu adalah transparansi gitu teman-teman ya. Oke, kita perbesar ya. Ketika kita perbesar nih teman-teman nih, ini semakin gelap teman-teman nih. Gitu teman-teman. Jadi bayangannya itu semakin gelap teman-teman. Tetapi ketika kita semakin kecil nih, bayangannya itu semakin hilang teman-teman. Gitu teman-teman. Paham ya? Oke, kita buat dulu 70% aja deh, misal. Kita buat 70%. Oke. Lalu di sini ada X offset. X itu adalah garis X. Kalau kita artinya bayangan ini bakal ke kanan atau ke kiri nih teman-teman. Ya arahkan saja. Ini untuk ke kanan kita perbesar. Kalau kita pengen kecilkan ini ke kiri. Bahkan ini bisa sampai minus teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, sedangkan untuk offset ini adalah Y-nya teman-teman nih. Ke atas ke bawahnya teman-teman nih. Oke. Ke atas ke bawah. Ini ya offset dan X offset ya. Ya. Nah, untuk blur nih teman-teman, kita bisa oh, ini nih. Kalau blur jadi bayangannya itu semakin ngeblur gitu ya, teman-teman ya, paham ya? Kalau yang tadi kan ini semakin hilang nih, transparan nih, ya kan, transparan ya. Tapi kalau yang blur, ini bayangannya itu semakin kabur teman-teman. Bisa kita blurin set. Oke, ini terserah teman-teman mau blurnya gimana gitu ya. Oke, ini previewnya, lalu kita klik OK. Ini namanya shadow teman-teman. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Oke, selanjutnya nih, kita lihat tuh nih. Oke, kita buat sebuah objek lagi. Buat sebuah objek lagi. Kita masukkan namanya feather. Kita klik efek. Terus sini kita masukkan stylus. Di sini ada feather. Feather itu apa sih teman-teman? Kita preview nih. Nah, jadi ini kita buat sebuah glowingnya teman-teman nih. Daerah sininya itu. Pinggirannya itu glowing teman-teman. Lihat ya. Nah, bikin glowing dan ngeblur itu teman-teman. Ya, paham ya teman-teman ya? Ini namanya feather. Klik OK. Jadi seperti ini teman-teman. Ini untuk filter. Beda sama namanya shadow. Terus penggunaannya gimana Kak untuk feeder? Contoh kita masukkan di file, import, paste dulu. Contoh saya mau punya image seperti ini. Oke, kita perkecil. Kita perkecil dulu objeknya. Silakan teman-teman nih. Coba objek kayak gini. Kedua, kita buat sebuah circle. Oke, seperti ini ya. Sorry, square ya. Lalu kita masukkan objek ini ke dalam sini teman-teman. Sangat kayak gini teman-teman ya. Kita sorot semua caranya, set sorot semua di kanan namanya clipping mesh. Dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Kita masukkan efek namanya tadi itu stylus namanya feather. Kita preview. Nah, ini hasilnya teman-teman nih. Oke, kita hasilnya teman. Ini namanya feather gitu teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Ya teman-teman, selanjutnya kita bakal mempelajari mengenai apa itu glow dan glow. Glow di Adobe Illustrator ini ada dua nih, ada yang namanya
glow, dan yang namanya outer glow. Glow itu artinya adalah cahaya teman-teman ya. Oke, pertama nih kita buat dulu nih objeknya teman-teman. Ini kan objeknya nih, kita kasih warna teman-teman. Bisa kita kasih warna gede aja deh. Ya, caranya sama teman-teman. Kita klik dulu. Teman-teman bisa klik masukkan ke efek, stylize yang tadi. Ada namanya inner glow. Ini adalah inner glow. Artinya kita preview ya. Jadi kita tuh bakal menambahkan cahaya di dalam objek ini teman-teman nih. Di sini ada opacity-nya, jadi ketebalannya, transparansinya gitu teman-teman ya. Nah, kalau ini blurnya teman-teman nih. Blurnya mau ke dalam atau enggak keluar nih. Gitu teman-teman nih. Ini namanya glow. Terus kalau gimana ketika misalnya kita pengen ganti warna teman-teman? Oke, kita masuk ke sini, kita kasih kodenya misalnya. Sini. Oke, kita lihat blurnya berubah ke teman-teman. Oke, tidak ya. Oke, kita masukkan screen normal dulu aja. Nah, normal teman-teman nih. Kita klik, kalau tadi kan screen nih. Kita rubah ke normal. Sini kita berusaha. Blurnya kita besarkan lagi. Gitu teman-teman ya. Ini mengenai inner glow. Pengen rubah lagi ke sini. Kita rubah menjadi hitam. Oke. Ini dulu hasilnya teman. Paham ya teman-teman ya? Ini untuk inner glow. Oke. Nah, bagaimana ketika yang apa yang namanya outer glow? Outer glow itu artinya kan kita ingin menambahkan cahaya di luar teman-teman ya. Kita buat satu lagi teman-teman. Sini kita masuk ke efek, bisa menggunakan efek di sini, stylist. Atau teman-teman bisa gunakan yang sebelah sini nih. Ada FX teman-teman di sebelah sini nih. FX, klik FX. Itu stylist yang namanya outer glow. Kita ingin menambahkan cahayanya di luar teman-teman nih. Review nih, klik reviewnya. Nih, teman-teman ketika dilihat nih, ini kan udah ada cahayanya hitam nih teman-teman nih. Ya kan? Kita rubah nih cahayanya menjadi warna hijau. Oke, kita klik warna. Oke, belum kita warna hijau. Oke, lihat nih teman-teman nih. Ini sudah menjadi warna hijau teman-teman. Misal screen. Oke, kita perbesar. Itu perbesar ya teman-teman untuk kapasitinya. Ini untuk percayaannya kita atur ya teman-teman ya, kapasitinya. Lalu untuk perbesarnya kayak seperti ini teman-teman. Sebenarnya teman-teman ya, bodinya. Jadi kalau yang tadi inner glow tuh kan di dalam nih. Kalau ini outer glow-nya di luar teman-teman nih. Warnanya. Kalau teman-teman rubah warnanya lagi biar misalnya nggak kelihatan teman, rubah sini. Oke, ini adalah hasilnya teman-teman. Cahayanya berubah gitu teman-teman ya. Kalau kita oke. Ini adalah hasilnya mengenai inner dan outer glow teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Ya selanjutnya teman-teman kita bakal mempelajari mengenai scribble nih teman-teman nih. Ada namanya efek scribble. Kita buat lagi nih objek teman-teman seperti biasa. Oke, kita masukkan ke efeknya, effects, stylings, di situ namanya scribble. Ini adalah scribble nih teman-teman. Jadi kita tuh dari objek ini tuh kita bakal membuat sebuah garis-garisnya teman-teman. Ini di sini ada namanya overlap, overlap. Artinya ketika kita geserkan, ini tuh jadi semakin ke atas teman-teman nih. Di lebih gitu ya, ngelebihin ini ya, ngelebihin garis ini ya teman-teman ya. Ketika kita masukkan ke belakang, ini semakin kecil teman-teman nih. Gitu teman-teman. Ini namanya dribble, flat overlap ya. Oke, kita buat center saja dulu. Tuliskan dulu saja. Kita buat 0. Ya udah sebentar ya. Terus di sini ada variasi teman-teman. Nah, variasinya mau seperti gimana coret-coretannya teman-teman nih? Ya, terus di sini ada namanya stroke width. Itu ada ininya nih, yang hitam-hitamnya nih teman-teman, stroke-nya nih teman. Ini tuh ketebalannya mau seperti apa gitu. Nih, kita perkecil. Nah, sini seperti ini teman. Kita perkecil. Nah, ini hasilnya teman-teman. Terus di sini ada curve atau lengkungannya teman-teman. Kita bisa atur-atur nih. Lengkungannya seperti apa gitu kan. Nih, kalau semakin ke kiri gitu ya, semakin kecil, ini semakin lurus gitu teman-teman. Tapi ketika kita semakin ke kanan, ini semakin banyak coretannya teman-teman, lengkungannya gitu. Terus di sini ada yang namanya variasi juga teman-teman. Variasinya seperti apa gitu teman.
Sini ada namanya spasi ini. Spasi ini ada jaraknya teman-teman. Jaraknya tuh, itu bisa rubah. Jarak dari coretannya teman-teman nih. Gitu. Semuanya teman-teman ya. Lalu di sini ada namanya variasinya teman-teman nih. Kalau variasinya kita bisa atur-atur nih teman-teman nih. Oke. Variasinya kita bisa atur-atur nih teman-teman. Sudah mau seperti apa gitu teman-teman ya. Ini bisa diatur teman-teman ya. Namanya teman-teman ini mengenai mengenai namanya scribble gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai distort dan transport ya. Transform ya teman-teman ya. Untuk transport mah teman-teman udah pada bisa ya. Kayak gini doang nih teman-teman. Karena kan untuk transformasinya kan teman-teman ya. Ini sudah sering kita pakai juga ya teman-teman ya. Namanya transform gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen geserin juga sama nih kita klik geserin. Oke, geserin bisa. Ini mengenai transform ya teman-teman ya. Selanjutnya kita menggunakan efek eh, distort teman-teman ya. Oke, pertama nih kita buat sebuah garis dulu nih teman-teman. Oke, kita buat sebuah garis seperti ini. Oke, saya untuk struknya saya buat 5 biar jelas ya gitu teman-teman garisnya ya. Kita zoom ya. Nah, ini zoom ya. Selanjutnya kita klik efek, lalu masuk ke distort and transform ya teman-teman nih. Di sini ada namanya tweak. Kita preview nih teman-teman nih. Preview. Nih, kalau tweak di sini ada absolute dan seterusnya nih teman-teman. Nih, kalau absolute ini hasilnya seperti ini. Jadi ini tuh ngegeser doang teman-teman nih. Semakin kanan ke kiri gitu ya. Besar atau semakin kecil nih untuk horizontalnya. Vertikalnya, vertikalnya kita kan garis kan nggak ada ya. Tapi berbeda dengan absolute nih kita. Absolute hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, gitu teman-teman nih. Jadi garisnya tuh kayak melengkung lah. Cuman ya gini lah gitu lah. Untuk yang namanya tweak gitu. Paham ya teman-teman ya? Sudah beres kita klik OK saja. Oke, oke. Namanya twist. Bagaimana dengan yang lainnya? Oke, kita lihat lagi. Kita buat sebuah garis lagi. Kita buat jelas lagi. Nah, kita masuk lagi efek. Namanya distort and transform. Kita masukkan namanya twist nih teman-teman. Kita preview. Nah, kalau twist ini kita buat sebuah garis lengkungan nih. Nah, garis lengkungan ini tuh kan ada di tiap lengkungan ini kan ada beberapa derajatnya teman-teman. Itu bisa rubah di sini. Oke, contoh seperti ini. Kita perkecil. Kalau semakin 0 derajat ini semakin lurus gitu teman-teman ya. Tapi kalau kita tambahkan dia lebih lengkung gitu ya teman-teman. Oke ya, klik OK. Nah, ketika teman-teman nih ingin merubah twistnya, teman-teman klik saja twistnya di sini. Karena di sini kan udah ada efek nih. Teman jangan masuk ke efek namanya distort and ini distort and transform. Jangan klik twist karena bakal muncul kayak gini nih teman-teman. Caranya teman-teman ketika ingin berubah klik twistnya saja teman-teman. Jadi kita tinggal rubah saja teman-teman. Sorry klik preview itu ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya. Ini untuk twist. Oke, kita delete lagi. Lalu di sini ada kita buat lagi yang terakhir ada namanya zigzag gitu teman-teman. Klik efek lalu distort and transform ada namanya zigzag teman-teman. Kita preview nih, teman-teman. Nih teman-teman lihat ya. Di sini adalah size-nya. Size itu apa sih? Nih teman-teman. Semakin kita besar, eee perbesar milimeternya, ini semakin tegak lurus teman-teman nih. Berbeda ketika semakin kecil semakin landai gitu teman-teman ya. Ini adalah zigzag gitu. Ketika kita buat relatif, jadi seperti juga sama teman. Oke, sama ya. Perbedaannya jelas ya teman-teman ya. Di sini kita juga bisa buat per segmennya. Kita hitung ya, satu, dua, tiga. Satu, dua, satu, dua, tiga, empat nih. Udah ada empat ya teman-teman ya. Kita seandainya kita pengen tambahkan, bisa teman-teman. Mau berapapun bisa gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada namanya corner gitu teman-teman. Teman-teman lihat nih. Ini namanya corner gitu teman-teman nih. Di sini untuk corner kan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Beda ketika kita gunakan smooth. Kalau smooth tuh kayak gimana teman-teman? Hasilnya seperti lengkungan gitu kan. Kalau corner itu kan tajam, tajam.
Tapi kalau seperti ini lebih halus ujungnya teman-teman ya. Oke, kita kecilkan sebelah sini, segmennya kita perkecil, dan seperti ini teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Untuk di short and twist, gitu ya. Teman-teman, selanjutnya kita bakal mempelajari mengenai namanya efek warp gitu teman-teman ya. Kita sebuah objek dulu ya teman-teman nih. Oke, buat objek dulu seperti ini ya. Contoh, kita kasih warna dulu teman-teman nih. Kasih warna biru nih. Ya, jadi ya teman-teman kasih warna biru ya. Efek warp itu apa sih teman-teman ya? Teman-teman bisa gunakan efek di sini, kita masukkan warp sini. Nih, ada warp. Oke, kita preview saja biar enaknya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pilihan nih teman-teman. Jadi garisnya itu bisa lengkung gitu ya teman-teman. Dari kotak otomatis menjadi lengkung nih. Ini awalnya nih yang kotak ini jadi lengkungan teman-teman nih. Kita juga bisa atur juga sebelah sini nih. B-nya seperti apa nih teman-teman. Gitu teman-teman ya. Oke. Terus di sini ada horizontalnya juga tuh bisa atur teman-teman. Kita bisa edit-edit juga teman-teman. Oke. Sebelah sini juga coba ya. Paham ya teman-teman ya. Nah, efek pop ini adanya horizontal, adanya non vertikal itu teman-teman. Kalau tadi kan horizontal seperti ini ya, kalau vertikal seperti ini teman-teman. Paham ya? Nah, efek pop ini ada beberapa macam nih. Ada yang namanya arc lower, arc upper, dan seterusnya teman-teman nih. Alias dan seterusnya ada play juga bisa gitu teman-teman ya. Squeeze gitu. Ini teman-teman bisa juga atur-atur ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, oke kita klik oke. Kalau bagaimana ketika kita menggunakan teks, menggunakan efek pop? Ya, kita buat teks dulu teman-teman. Misal tulisannya adalah juara unggulan. Oke, kita buat dulu, kita perbesar. Oke, ya ini kan ada teks ya teman-teman ya. Kita masukkan efek, namanya warp. Oke, kita hapus. Ini adalah hasilnya gitu teman-teman. Selain menggunakan objek ini yang tadi, kita bisa menggunakan teks gitu teman-teman. Kita atur teman-teman nih. Kayak gimana nih ini itu teman-teman ya. Horizontal seperti ini. Atur seperti apa dan seterusnya. Ini mengenai efek warp. Teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal menggunakan efek yaitu namanya efek blur ya teman-teman ya. Yang pertama nih teman-teman, kita buat sebuah objek dulu teman-teman nih, seperti ini contoh nih, biar teman-teman paham dulu ya. Kita buat efek dulu, objek dulu, lalu kita kasih warna nih teman-teman, bisa kasih warna biru nih teman-teman ya. Udah jadi nih teman-teman objeknya nih. Kita masuk ke efek, kita masuk blur, ada namanya klik Gaussian blur teman-teman nih. Kita preview nih, ini blur gitu teman-teman. Oh jadi objeknya itu menjadi kabur gitu teman-teman nih. Paham ya teman-teman ya? Kita klik oke. Ini namanya menggunakan efek blur. Oke. Tapi sekarang ini, kita bagaimana ketika kita menggunakan sebuah objek teman-teman ini? Untuk kita masukkan klik ke file, kita tempatkan objeknya, oke, file, paste, 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 paste. Sini kita objeknya seperti ini teman-teman. Nah, kecil dulu teman-teman. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Kita bagaimana ketika objeknya gambar gitu, teman-teman. Oke, kita masukkan ke efek seperti yang tadi, kita masukkan ke blur gitu teman. Terus blur. Preview bisa juga teman-teman nih. Oke, paham ya? Nah, seperti ini teman-teman. Oke, oke, paham ya teman-teman ya? Kita pindahkan, kita perkecil juga bisa ya. Oke, ini untuk ketika menyukai sebuah objek. Oke, satu lagi nih teman-teman. Kita masukkan lagi, paste lagi. Kemudian kita membuat sebuah morphism menggunakan blur gitu teman-teman. Paste, kita perkecil lagi seperti ini. Iya, ini kan udah ada nih teman-teman ya. Oke, ini kita siapkan dulu ya teman ya. Oke, kita pindahkan dulu teman-teman. Kan udah ada nih teman-teman nih. Kita duplikat teman-teman ya. Kita duplikat caranya teman-teman klik C, terus CTRL, pencet CTRL C, lalu CTRL B, BB ya teman-teman ya.
Artinya kita menempatkan yang satu di atas, yang satu di bawah teman-teman nih. Nih, satu di atas, satu di bawah gitu teman-teman nih. Oke, ya, paham ya? Oke, selanjutnya yang objek sebelah sini kita gunakan efek blur teman-teman. Efek blur, blur, gaussian blur. Oke, kita preview. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Paham ya? Selanjutnya kita buat nih sebuah objek rectangle tool seperti ini teman-teman. Seperti ini, seperti ini. Nah, kita lakukan dulu teman-teman. Teman-teman, lakukan. Kita bisa buat seperti ini. Kita letakkan di tengah-tengah teman-teman. Oke, itu sudah kita letakkan di tengah-tengah. Kita gunakan namanya clipping mesh teman-teman. Caranya teman, objek yang ada di atas lalu tekan shift ya, sambil tekan shift. Objek yang kedua yang belakangnya yang blurnya teman-teman. Lalu teman-teman klik kanan, namanya lalu klik make clipping mesh. Hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu kita tinggal tambahkan teks saja teman-teman nih. Bukan teks misalnya tuh ini blur, ini blur. Oke, kita rubah untuk warnanya kita kasih warna putih. Lalu oke, kita kasih warna putih, lalu size-nya kita bisa rubah juga. Sebelah sini direction-nya kita punya. Ya, atau kita bisa submit teman-teman ya. Atau kita nambahkan struknya juga bisa nih. Struknya menjadi putih. Oke, teman-teman ya. Coba besar saja teman-teman ya. Ini blur gitu teman-teman. Ini menggunakan efek grafis. Paham ya teman-teman ya? Untuk efek blur. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke yang namanya yang terakhir itu namanya tekstur ya teman-teman ya. Oke, kita ada tuh yang tadi ya. Salah dulu semuanya kita ada tuh ya. Oke, kita buat dulu. Kita masukkan di sini biar fit ya, fit on screen. Seperti biasa kita buat rectangle biar gampang. Kita masukkan warnanya seperti ini, misalkan kayak gini kan. Udah beres nih, kita zoom. Saya arahkan ke sini ya, biar kelihatan ya. Caranya tetap sama efek, namanya terakhir ada namanya tekstur. Di sini ada beberapa namanya drag wheel, blur, ada namanya grade, mosaic tiles, work, stainless, dan ini tekstur. Ini macam-macam ya teman-teman ya. Ini eh, teman sama aja nih tekstur ya. Contoh kita gunakan namanya grade. Nih, ini efek grade teman-teman. Nah, ini intensitasnya kita bisa eh berubah-ubah teman-teman nih. Nih, kepadatannya itu bisa kita rubah-rubah di intensitasnya. Kita geser-geser, ini rubah. Lalu kok kayak tuh bakal rubah-rubah teman-teman. Semakin kita ke sini semakin padat, tapi ketika ke sebelah sini semakin pecah-pecah gitu teman-teman ya. Untuk kontrasnya juga kita bisa rubah-rubah nih. Apakah cahayanya semakin tinggi atau tidaknya gitu teman-teman. Nah, di sini ada grade tipenya, ada namanya soft, ada namanya dumpling, dan cloud dan seterusnya gitu teman-teman. Ini untuk efek keren gitu kan. Terus bisa teman-teman teman-teman ada namanya glowing edge seperti kayak gini teman-teman. Glowing edge. Jadi cahayanya tuh di luar gitu kan, di edge-nya. Terus atau teman-teman bisa rubahkan grafik pen gitu kan. Ini teman-teman sama hasilnya. Ini sesuai teman-teman sesuai kebutuhan saja gitu teman-teman ya. Nih, balance dan seterusnya. Ya, balance, balance dan seterusnya. Ini maksudnya di sebelah sini gitu teman-teman. Atau teman-teman bisa gunakan namanya plastik wrap, gitu kan. Karena kan ini menjadi plastik gitu kan. Itu, ini kita tinggal atur-atur saja, gitu kan. Splatter dan seterusnya nih. Kalau splatter seperti ini, fotokopi seperti ini, gitu kan. Putih, gitu kan. Atau texturize, gitu kan. Ini teman-teman bisa atur juga nih. Scalingnya seperti apa, gitu kan. Scaling dalam sebuah tekstur gitu teman-teman ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Dan untuk rubahnya teman-teman klik saja nih teksturnya nih. Nih, atau teman-teman bisa gunakan namanya mosaic nih. Mosaic itu hasilnya seperti ini. Mosaic tile gitu kan. Atau teman-teman gunakan patchwork atau namanya stained glass atau tekstur seperti ini bisa gitu. Paham ya teman-teman ya? Saja. Ini kan ketika kita menggunakan namanya yang ini ya teman-teman ya. Oke, bagaimana ketika kita menggunakan gambar? Contoh, kita masukkan file,
Pad seperti biasa, place. Yang ini bisa nggak ketika kita menggunakan tekstur di sebuah gambar nih teman-teman ya. Kita perkecil saja teman-teman. Seperti ini ya. Cara itu gambarnya teman-teman ya, biar jelas ya. Kita masukkan ke sini namanya efek, namanya blur gitu kan. Gaussian blur nih, preview nih. Sorry, bukan Gaussian blur, sorry. Kita masukkan efek, namanya tekstur gitu teman-teman ya. Kita masukkan grain gitu kan. Kebiasaan tadi ini. Ini previewnya teman-teman nih. Kita bisa rubah juga teman-teman. Tuh, bisa rubah juga. Sama seperti tadi gitu kan. Efeknya mau seperti apa? Glowing edge atau sesuatu itu. Itu sebenarnya memudahkan gitu kan ketika teman-teman yang membuat sebuah efek gitu kan yang langsung gitu kan gitu. Jadi gambarnya itu seakan-akan lukisan gitu kan. Prosesnya juga kita bisa atur gitu teman-teman ya. Oke, sama juga seperti ini yang paint atau knife dan seterusnya gitu teman-teman. Oke teman-teman ya, untuk namanya tuh tekstur gitu. Ini adalah hasilnya. Oke, sekian tutorial dari saya untuk pertemuan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.